Oke, hai semuanya. Baru kali ini bikin konten ada orang lain dari kamar. Gimana bang? Sehat ya bang ya? Sehat. Kamu gimana kabarnya? Baik, basa-basi banget. Hari terakhir nih bang. Iya, hari ini terakhir. Kemarin terakhir ya? Sebenarnya kemarin hari Jumat kemarin. Ya. Oke, jadi ini Bang Peter punya konten YouTube juga. Tapi nggak bikin tentang WHP. Ini aku ada Berisik dah itu. Loh, aku ada ini sih, topik lain nanti, cuman bukan terkait bisa PHP. Mungkin nanti jalan-jalan atau jalan-jalan. Pokoknya tentang Australia lah tentang pokoknya. Australia pokoknya. Gitu. Gak usah lihat kamera terus juga. Aduh, kenapa bang? Kerja di GBS udah berapa lama deh gitu? Jujur li di GBS sudah hampir 3 bulan sih. Udah granted, udah ini juga kan payslip-nya udah 13. Udah payslip-nya sudah 13 dan memang sudah bisa lah untuk apply Second year. Jadi di sini memang cuma ngejar second year. Awalnya rencana berapa lama bang itu dia? Jujur li ya, awalnya dulu ke Australia. Itu pokoknya fokusnya cari duit. Memang dari awal mencari duit lah ya. Dan kebetulan itu GBS memang ada locker dan ada lowongan apply juga dari Indo juga. Kebetulan diterima dan awalnya memang kayaknya nanti lama di GBS ini. Duitnya juga kelihatan segar ya. Iya. Duitnya kan juga kelihatan segar kan. Kelihatan segar ya. 27,96 kan. Ya, hampir 28 lah ya. Hampir 28 Dan dibandingin sama kita lihat-lihat tempat lain kan. Benar. Betul. Kalau aku bandingkan sama yang hotel, restoran, kebetulan juga aku pernah di restoran beberapa hari sih. Di Sebelum kesini. Australia? Ya. Oh di Adelaide? Ya dari juga pernah. Dapat dari mana? Ya langsung ini aja, door to door. Oh, Iya. misi mas, mau nge-apply gitu. Permisi mas. Cuman rate-nya lebih kecil. Dapat berapa? Ya. Dapat berapa rate-nya? 23. Oh, cash? Cash Oh, on hand. berarti nggak bayar tax ya? Bukan, 23 udah after tax Cash gitu. kan memang iya. Cuman ya semua ada plus minusnya. Itu berarti sebelum berangkat ke GBS? Ya sebelum Loh, berangkat ke GBS. tapi dari Indo udah tahu kalau mau ke GBS? Udah, pokoknya tujuannya ke GBS. Tahu dari mana kok akhirnya ke GBS? Ke GBS. Kemarin kan ada salah satu orang Indo lah yang sudah lama di sini kan. Kebetulan juga sudah kenal. Aku juga selalu sering tanya lah kondisi kerja di sini. Kebetulan juga dia sudah lama dan dia yang merekomendasikan aku untuk kerja di sini. Orang GBS? Bukan. Agent? Iya. Oh alah, udah kenal lama? Udah kenal lama. Loh, emang kenal? Emang kenal ya. Cuman belum Loh, kenal dari Indo? Bukan. Oh, berarti itu mau ke Australia? Kebetulan dia juga punya YouTube channel kayaknya sih. Aku pernah sekali pokoknya dulu. Nggak pernah lihat aku, Iya. nggak pernah Akhirnya nonton. awalnya aku chat, terus juga sering lah kita berkomunikasi dan dia berkomunikasikan ke sini. Itu Dan orang soalnya GBS. iya. Syukurnya, tapi membantu banget sih. Awal-awal di Australia itu membantu banget. Membantu banget lah. Bayangkan di Indo itu mungkin kita gajinya per bulan ya. Ya 5 juta mungkin atau 6 juta ya. Ini udah UMR Jakarta tuh. Ini saya tidak membandingkan ya guys. Cuman Nggak bandingin lah. ya menurutku ke Australia itu pilihan yang sangat tepat untuk aku. Lebih cerah nih muka nih. Lebih cerah banget. Beneran. Pokoknya ya kalau tujuannya uang ya ke Australia lah. Kalau ngumpulin duit ada lah ya. Pokoknya ngumpulin duit sangat-sangat besar kalau kita hemat di sini. dibandingin sama di Indo ya. Betul. Bener, gajinya soalnya tiba-tiba sehari 2 juta, 2 Iya, juta, 2 benar, juta, 2 juta. Aku kayaknya nggak pernah deh nyebutin duit di sini dapat Oh, iya. berapa. Belum bikin aku kontennya. Sehari dapat duit berapa, sehari dapat duit berapa. Asik Pokoknya sih, guys. kerja sehari 2 juta, 2 juta, 2 juta. Tapi ya kenapa kok pindah? Oke. Pindah sebenarnya kemarin juga HR-nya juga sudah aku temui. Terus supervisor juga pokoknya sudah aku baru tatap muka sama mereka ngomong kayak gitu. Jadi aku nanya ke mereka ini ada peluang nggak untuk dikasih sponsor Sponsorship. gitu. Oh, ngejarnya sponsor Ya. supaya bisa di Australia Iya. lama. Kayak gitu. Ya
karena kalau mungkin 3 tahun di sini itu ya banyak sih dikumpulnya juga. Cuman menurutku kalau kita mungkin buka bisnis di Indo nanti suatu saat itu kayaknya cukup cuman terbatas lah nggak sebanyak yang jadi sultan banget enggak, cuma kalau buka bisnis cukup. Akhirnya apa ya, respon dari mereka juga bisa sih sebenarnya, cuman apa ya, jawabannya juga ngawang-ngawang. Apa mereka jawab apa? Ya jawabannya nanti apa, kamu telepon ini nomor kami. Oh, disuruh telepon orang lain lagi. Kebetulan kemarin tuh memang aku alasannya bukan karena dapat offer yang lain, terus tapi memang aku pengen libur dulu ke Indo. Oh, ini didengerin nih sama orang GBS ini. Enggak lah. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi ada kemungkinan juga untuk kembali ke GBS. Iya, ada kemungkinan. Cuman kan kita nggak tahu. Jadi setelah dari pindah-pindahnya kemana deh gitu dulu? Ke Adelaide. Ya tetap ke Adelaide. Apa kerja apa di sana? Kerjanya, kenapa aku apa ya pilihnya Adelaide? Yang pertama bisa double job di sana. Ya, soalnya kota besar kan. Ini Burton kan kecil banget, jadi terus susah banget buat dapat dua kerjaan. Terus yang kedua juga rate-nya juga kebetulan Lebih tinggi dikit. Ya. Dan yang kedua bisa ngambil second job lah. Mungkin nanti di restoran atau hotel kalau ada. Iya. Tapi yang pasti pekerjaan utama sudah ada. Apa sih kerjaan utamanya? Sama kayak di sini, cuman itu di pabrik daging juga ya, ayam tapi ayam. Lebih lebih simple dan capek dah kata orang. Benar. Lebih capek dan lebih cepat banget katanya. Iya. Cuma kita nggak tahu ya pabrik ayam secapek apa ya. Tapi menurutku ya ya nggak secapek di sini. Nggak secapek di sini. Capek banget lah. Capek banget. Capek banget di sini. Boleh diceritain nggak di GBS kerjanya apa sih? Oke, mungkin aku ini sih sharing dulu. Aku pernah ceritain sih tipis-tipis kalau misalkan di GBS tuh ada 2 ruangan, harvesting, ada fabrication room. Aku kan di fabrication room, aku udah ceritain fabrication room. Oh, sudah? Udah, kerjaanku aku udah ceritain ya. Motong daging, ngasah pisau. Kalau di apa kan harvesting kan? Iya, aku harvesting. Apa ngapain tuh di sana? Kalau di harvesting itu ada beberapa jenis model kerjaannya sih. Kebetulan aku memang di bagian skin bay. Mungkin yang paling berat dah. Paling berat tuh di harvesting. Cuman kalau kami itu kan ngurus yang bagian skinnya doang. Ngurus skin doang sebelum diproses ke ininya ya. Ke bagian kan ada dua hal itu skin bay itu. Jadi sebelum dibawa ke sana itu harus diproses di bagiannya kami dulu. Apa diapain berarti kulit yang udah dikulitin dari domba itu masuk ke bagian skin bay. Benar. Terus diapain? Ya pokoknya kayak nyusun rapi lah gitu. Dipotong. Dipotong. Abang kan knife hand juga. Dipotong juga. Terus kita bikin rapi lah itu. Disusun secara teratur biar nanti mereka juga lebih gampang untuk di rapi itu diapain? Ya kita ngambil salah satu terus ditaruh di. Apa yang dipotong kalau gitu? Ya kulitnya, bagian belakangnya itu. Bagian belakang itu pakai knife juga. Apa yang dipotong? Pokoknya itu kulitnya bagian belakangnya. Kan ada 2 ini. Kayak misalkan aku harus motong lemaknya, lemaknya yang tak buang, yang kayak lemaknya. Kalau aku di square cut itu aku motong lemaknya, keluarin spinal cordnya, terus aku buang blood clotnya. Kalau di skin bay itu cuman kulitnya aja. Jadi kulitnya yang sudah diproses oleh teman-teman dari harvest tadi, yang pakai mesin itu sudah ditarik itu. Pokoknya kulitnya aja. Itu diproses ke skin bay. Di skin bay itu kan ada satu kakinya itu masih ada kan. Jadi kita itu potong ininya. Kakinya itu. Kaki domba nih. Iya, bukan potongan secara keseluruhan, bukan. Cuman ini doang, belah doang. Yang beratnya itu sebenarnya skin bay itu berarti area depan-depan itu ya? Iya, depan-depan itu. Yang beratnya itu sebenarnya liftingnya. Berat soalnya ya. Karena kita ngangkat itu 2-3 skin ya. Tapi enak juga sebenarnya sih, karena otot juga makin bagus. Penghibur diri doang itu. Benar. Capeknya doang yang didapat itu. Tapi aku selama di sini sih sejauh ini ya, kayak segar sih. Seger ya? Iya, soalnya olahraga terus. Jadinya jatuhnya olahraga terus. Aku pikirnya ya, memang kerjaan-kerjaan kayak gini itu ya harus juga lah kayak ini. Cuma ya lebih enak ke city second job lah. Olahraga tapi duitnya lebih gede. Seger lah. Kalau bisa second job itu soalnya hampir
Ya tergantung jamnya juga ya, bisa 2 kali lipat loh. Betul. Kalau kemarin ya, Ini udah berisik dah, tunggu lewat dulu deh ini. Banyak truk. banyak truk di sini yang lewat depan nih. Kalau di sini itu ya, kalau di sini kan mungkin boleh nggak sih dikasih tahu per minggunya? Boleh aja, silakan Boleh aja, aja. boleh aja. Ya ini mungkin apa ya, memotivasi teman-teman yang mungkin ada rencana. Bukan sih. motivasi, orang jadi pingin kesini Iya, semua. oh ya, iya. Temanku juga banyak yang mau. Iya, banyak banget. Pokoknya intinya ya kalau mau apa ya, get more money ya tempatnya Australia. Menurutku ya, aku nggak tahu di negara lain itu seperti apa, tapi yang aku tahu Australia itu the best place. Seger banget lah. Tempatnya aman, orangnya welcome. Apa ya? Pokoknya susah dideskripsikan. All the best lah. Betul lah. 3 Iya. bulan di sini udah betul. Betul banget. Aku pertama kali berangkat dari Indo tuh aku sering banget dibilangin sama orang-orang, oh orang Australia rasis. Sampai sini enggak, baik-baik Rasis. semua. Setahu- Bahkan mereka ngajak ngobrol duluan. Nggak tahu lagi kalau yang di kota ya, nggak tahu juga aku. mungkin ada yang seperti itu, cuma itu kan Yang rasis pasti ada lah ya. 1-2 orang lah. Mungkin Apa, ya. Mostly orang sini ya baik-baik semua. Baik-baik sih, ngobrol enak Banget semua. Kalau aku bilang welcome-nya itu lebih dari banget. Iya, lebih sopan dari orang Indo. Iya, Bener. semua pakai please di sini. Jadi di sini tuh kayak ya ketemu di jalan sapa. Nyapa ya. Apa ya? Mereka tidak pernah menganggap apa ya, kami orang sini ya. Iya, iya. Orang luar yang duluan nyapa. Kayak gitu ya. Pokoknya selagi kita memang tidak buat macam-macam ya mereka pasti welcome. Iya benar. Enak lah pokoknya di Australia sih. Mau share gak kira-kira di Australia dapat duit berapa? Oh. Oke, sebetulnya ini berapa sih ya, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, biar teman-teman juga ada bayangan ya, ada gambaran lah nanti setelah ke Australia itu ngapain. Kalau aku sendiri ya, per week, karena kita kan dibayar hampir $8 per ini kan, per hournya. Jadi $28. per harinya kita kerja 9,5 jam kan. 9,5 jam. Kita sebenarnya kerjanya 11 jam sih. 11 Cuma jam, semua potong ya, istirahat. potong istirahatnya 1 jam, jadi Jahat 11,5 banget jam. istirahatnya sih menurut gue. Benar-benar. Jahat banget. 9,5 jam. Terus ya karena memang aku selama ini kalau day off itu Kerja terus. kerja terus. Aku selalu Tahan ngomong, banting dah. aku selalu ngomong ke supervisorku. Kalau misalnya aku day off masuk terus, minimal 3 kali dalam sebulan, pokoknya aku akan bertahan di sini. Berapa lama? Bilang gitu. Dan sejauh ini ya, itu hampir masuk terus waktu day off. Hampir tiap minggu deh ini ya, over ya, Benar. overtime ya. Karena gini guys, day off di sini itu ya, kalau kita masuk itu Bayarannya kita lebih tinggi. double rate gitu jadinya. Jadi kalau misalnya per harinya itu kita dapat $265, kalikan 2 aja, berapa dapatnya? Enggak kali 2 lah. 5 jam awalnya, 5 jam pertama. Kan ini kan sama nggak sih duit kita sama lah. 3 jam pertama 33, 3 jam seterusnya 44 kan. Yang per ini ya, Per jamnya. 3 jam pertama itu 33. 3 jam. 33. Itu juga kurang terlalu ini sih. Bingung ya? Pokoknya kalau aku ngitung, pokoknya kalau Senin di day off masuk itu dapat 3 jutaan sehari. $300 per hari. $300. Iya. 1,5 kali. Ya intinya ya benar. Sebenarnya itu sih 1,5 kali gitu. Intinya lebih besar lah. Jauh seger dah. Jauh segar. Pokoknya ya kerjanya berat, duitnya juga lebih berat. Dan selama ini yang paling gede ya. Gak apa ya Kristal ya. Gak apa-apa. Yang paling gede yang aku lakukan itu karena jibaku memang jiwa kerja sih. Berapa? Ya per minggu itu after tax ya. Ini After bersih, tax, ini after bersih. tax. Itu sekitar 1.300. Pernah sekali itu 1.360. 13 juta tuh. Sudah hampir 14 juta. Iya. Kita hitung perutnya 10.000 lah ya, biar gampang lah ya. Walaupun sekarang 10.500, 10.600. Kita senang lah kalau naik. Ya. 10.000 lah kita anggap 14 juta per minggu. Kerja Iya. apa di Indo? 14 juta per minggu. Benar sih. Sebulan hampir 60 juta itu. Benar. Cuma ya kerjanya kayak hampir mati. Benar. Cuman gini guys, kalau misalnya kalian tertarik juga ke meat ya, di sini itu banyak tesnya sih ya, terutama tes kesehatannya itu. Iya. Itu benar-benar apa ya, declare lah, kayak kalau ada penyakit tertentu itu apa ya, jujur aja. Jujur aja bener, soalnya kalau sakit tertentu bohong mati nanti di Mati, dalam. ya. Terus dicek juga sama mereka. Oh, aku cuma cek darah sih, cek darah terus cuma di gini-gini. Iya, pokoknya yang dicek itu pertama itu darah. Itu paling utama itu. Hmm. Cek darah. Mungkin apa ya?
aku nggak tahu sih, pokoknya intinya darah itu cek semuanya, terus apa tekanan darah, terus tinggi sama berat badan kan itu kan hal yang normal sebenarnya. Yang paling utama itu cek darah, lalu kita nunggu seminggu. Mereka kan pasti masukin ke lab ya, hasil labnya gimana, 1 minggu kemudian baru kita dapatin hasilnya. Oh iya benar. Ya. Terus baru boleh kerja. Baru boleh kerja guys, Baru boleh kerja ya. benar. Kayak gitu. Ini banyak nih dari YouTube nih beberapa konten aku. Aku kan share IG ku kan di YouTube. Share IG ku kalau sebenarnya ada orang-orang tanya. Soalnya aku ngerasain aku pas dari Indonesia aku bingung mau tanya siapa pas mau berangkat ke Australia. Jadi sekarang tuh aku berusaha buat jawabin orang-orang. Tapi kadang ada aja orang yang, "Bang, gimana cara ke Australia?" Nonton dulu videoku, baru tanya. Kira-kira apa nih tips buat temen-temen yang mau masuk ke Fit Factory? Tips yang pertama sih ya harus sehat tentunya. Maksudnya dalam artian ya jaga kesehatan lah. Sehat fisik, sehat Fisik, sehat mental. Itu penting banget sih. Biar rusak di sini ya. Pokoknya sehat fisik, sehat mental, terus kalau memang ada penyakit tertentu segera diobati ya. Atau mungkin apa ya? Jujur aja dan jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri dengan pekerjaan-pekerjaan. Hari Karena setengah jam lagi, 11 jam. Oke, apa tipsnya tadi buat orang terus ya, itu sih yang jelas harus sehat. Harus Minum sehat. air yang banyak, ya kan? Terus Iya, yang banyak iklan air putih nih. selalu sehat. Yang kedua ya, kalau memang ada sakit tertentu mah atau apa lain itu ya segera diobati. Yang ketiga juga jangan memaksakan diri. Pokoknya ya kalau memang fisik memang nggak bisa, ya jujur aja dari awal. Biar nanti benar. Jangan ke Fit Jangan Factory. Fit Factory apa ya? Karena di sini prinsip perusahaan di sini hampir semuanya sih. Mereka bayar kita itu per jam. Betul. Apalagi casual kan. Dan Jadi bayarannya tinggi. Benar, dan bayarannya tinggi. Jadi mau tidak mau mereka itu ya Supaya kita kerjanya bagus juga kan. kerja itu benar-benar fight kerja. Jadi di sini itu sistemnya kita ngikutin mesin, bukan mesin yang ngikutin kita. Bener. Iya kan? Bener. Jadi jam kerja, contohnya gini, Non-stop dah pokoknya. kita makan kalau di bagianku ya, itu kan 20 menit. 20 menit tak, ya. Jadi menit 21 itu harus sudah di On time banget ya. On time On banget time di sini. banget. Jadi nggak ada telat-telat. Gak sama sekali, 1 detik pun udah harus siap dah. ya dan balik kerja pun ya. Balik kerja pun itu on time juga. On time bener. Lebih dari 1 menit itu dihitung overtime itu. Benar. Jadi kayak ya di sini itu memang disiplin tinggi sih. Loh, kalau pulang kerja jam berapa sih, Mak? Sebenarnya kita sih apa ya maksimalnya jam 5. Oh, maksimal jam 5. Jadi biasanya selama ini ya 4.30 sudah balik. Kecuali kalau segernya. ya benar. Kalau di bagian itu begitu. Biasanya 4.30 sudah balik. Atau kalau misalnya ada overtime nih. Overtime 30 menit ya, jam 5 pulang. Nanti di notis sama supervisor. Jam 5 pulang tapi. Iya. Oh, kalau aku biasanya maksimal jam 5, tapi biasanya 4.50 Iya, benar. aku udah cuci itu udah. Bahkan kita pernah berapa kali itu pulang jam 4. Aduh, enaknya. Iya, enak banget sih. Kayak gitu. Gak enak, tetap capek. Capek. Tapi ngerasain, aduh cuan Benar setengah sih. jam nih. Benar. Tapi setiap kali terima gajian per minggu itu aduh Segar bener. Aku ya, aku kayak- masih bertahan ya karena benar gajian. sih. Kayak aku kesini ya jujur aja ke Australia itu akhirnya aku kayak merasa ada apa ya, ada hal-hal besar nanti ke depannya yang aku mau. Plannya berubah Ya lah ya. benar, mungkin kalau di Indo dulu ya, kerja di Indo itu kan mungkin penghasilannya ya nggak seberapa lah, susah juga kita buat apa estimasi ke depan itu buat Iya, apa. bener. Buat Ketika bertahan aku, hidup ketika aja aku loh. di sini gaji pertama aku sebulan itu aku sudah bisa petakan ini 3 tahun misalnya di Australia itu aku nabung berapa Iya, benar. ya, intinya segitu total uangnya. Benar. Dan buat untuk apa uangnya itu sudah ada semua. Bener. Walaupun mungkin nggak dapet, maksudnya mungkin nggak exact angkanya, tapi mungkin ya dapet lah. Benar. Maksudnya kita sama-sama bisa ngitung lah kira-kira Benar. segini dapat berapa. Benar. Kerja rata-rata segini dapat berapa. Jadi sudah bisa dihitung lah kalkulasi per 3 tahun itu berapa? Iya, dapat berapa, bawa pulang ke Indo berapa Iya, gitu. benar. Emang pulang ke Indo setelah 3 tahun? Kayaknya rencananya sih pengennya sih ya extend. Maksudnya ya kalau ada misalnya nanti sponsor itu nggak ada misalnya, aku ngambil apply apa ya student visa. Student visa. Tapi untuk tinggal di sini enggak sih.
tinggal sini enggak lah ya. Intinya aku mau extend beberapa tahun lagi kayak terus Apply PR nggak tapi? PR ya lihat aja sih nanti. PR enak loh, kesehatan ditanggung. Benar, benar. Apa ditanggung? Tapi memang aku tertariknya itu sih. PR ya. Kita PR juga karena PR kan kita nggak ada batasan juga ya. Nggak ada batasan. Jadi ya Kerja bebas. dari sini buka bisnis di Indonesia keren. Iya benar, keren, mantap. Jadi mungkin setelah 3 tahun gitu. Itu sih menurutku tipsnya itu jangan ngelihat di mid factory gajinya tinggi tapi nggak sehat mental, nggak sehat, bukan nggak sehat mental, nggak sehat fisik. Timnya oke. Ha. Iya itulah kalian jadi terjerumus nanti ke sini. Jadi fisik bener-bener harus sehat sih, harus fit. Ya kalau capek ya capek banget sih memang. Ya lihat aja kita ini. Fisiknya sudah oke lah. Tapi banyak yang bilang kurusan loh. Banyak bilang kurusan aku. Masa? Iya. Aku juga abal-abal kemarin begitu. Karena kan bayangkan ya. Kaget sih Aku di kerjanya. Aku di Indo itu kan makannya nasi putih. Iya. 10 berapa piring kan. Sampai sini hari pertama itu. Ya kan belum tahu juga di mana supermarket ya atau food line di sini. Makan itu satu minggu itu. Jadi kayak apa ya, roti aja gitu. Kok nggak tahu Foodland sih bang? Iya, Kan bisa tanya aku bang. Enggak, maksudnya kan makan nasi, ada nasi, cuman kan kayak coba juga sih. Coba makan roti dulu kayak gitu. Tapi memang nggak bisa sih. Nggak bisa ya makan nasi. Harus nasi. Oh, ini satu pertanyaan lagi. Pertama sampai Adelaide kaget nggak lihat harga makanan? Oke. Hari pertama aku di Adelaide ya. Sebetulnya jujur ya, kalau aku pribadi itu ini kali pertama aku keluar negeri sendirian. Beneran. Kayak apa ya, takut. Awal-awalnya sih keluarga pun juga kayak Takut lah, Takut sama juga. keluarga aku juga takut. apa ya, ke negara maju sekelas Australia terus datang sendiri itu kayak ada rasa takut juga. Begitupun juga aku kesini dari Bali, dari Labuan Bajo lah, terus terbang ke Bali, di Bali ke Adelaide sekitar 5 jam ya. Ada rasa nggak percaya diri, beneran. Grogi lah, Rasa grogi hidup apa baru ya, kayak soalnya. ada dua sih, nggak percaya diri terus juga ada kebanggaan. Oh ternyata aku bisa kesini. Sampai Gitu, semua ya. nih, ini bentar lagi Kayak- berapa jam lagi kayak nyampe aku- nih. Aduh, kayak keren ini. Sampai di Adelaide kan. Aku kan sebenarnya bingung waktu itu. Kayak aku pertama kali kesini, terus dari Adelaide ke Bordor tahun itu juga berapa lama? Itu jauh juga. Iya, bingung naik Iya. bis. Nah, aku dikasih tahu sama temanku nih. Dia kasih tahu pokoknya nama busnya ini. Kamu nanti ke stasiun bus ini Iya. namanya. Ya, aku ngikutin aja. Nah, yang lucunya lagi sih, tiba di bandara itu aku nanya banyak orang itu ya. Cuman kan ya actionnya mereka di sini kan agak cepat kan. Iya. Aku kadang nggak paham gitu. Susah banget ngobrol Benar. sama orang sini. Aku keluar dari bandara Adelaide terus nyari ada bis lah dari bandaranya ke kota. Aku tanya ke dia ke drivernya itu, kalau stasiun ini di mana? Tapi untungnya dia bilang ke saya, kamu ikut aku aja, kamu masuk di sini nggak usah bayar. Sama Iya, sama siapa? sopirnya nih. Uber. Bukan Ubernya, apa sih namanya? Mungkin public Taksi. transport. Bukan. Bis. Ya. Oh. Dari bandara ke ininya, stasiun itu. Ke Oh, situ. nggak usah bayar. Nggak usah bayar, dia bilang. Hoki banget. Iya. Mungkin dia tahu aku itu kan Pendatang. baru pendatang Iya. juga. Tetapi bajanya itu baja kayak orang ini sih. Oh sih. Bukan. Orang mana? Orang kita, maksudnya dari sana. Mungkin dari Indo. Cina kayaknya. Cina atau di Taiwan. Kita kan Indo. Iya, enggak maksudnya. Gitu. Dia bilang ke aku. Dia tahu aku mungkin karena baru kan. Dia bilang, Oh baiklah dia. kamu masuk aja. Nanti aku kasih tahu. Kamu akan turun di mana, aku harus tahu. Gitu aku naik, terus sampai di stasiun itu, dia bilang ke aku, kamu turun sini, kamu lurus, terus belok kiri. Itu dah stasiunnya. Oh. Terus sampai di sana, sampai di tempatnya itu, aku nanya ke resepsionisnya itu, jam berapa ke ininya, ke border town-nya dengan bus. Oh, kamu telat. Ini bisa apa sih? Namanya state liner. State liner. Ini berapa tuh harganya di sini? Enggak, ini makanya aku nggak jadi naik itu jadinya. Aku telat 30 menit kan. Oke. Untungnya aku belum booking jauh hari. Terus. Aku tanya ke resepsionisnya, oh sorry, 30 menit yang lalu bis yang sudah berangkat, kamu telat. Waduh, bingung dah aku. Terus, yang pertama bingungku ya, pasti booking hotel. Ini kan schedule-nya dari Senin, Rabu, Sabtu, 3 hari doang. Apa? 3 kali 3 doang. kali seminggu. seminggu. Iya, Berarti harus makanya- nginep 2 hari Benar. kalau gini. Artinya kalau tinggal di Adelaide ya, berapa juta itu? Kan makan Betul. juga kan.
untungnya nih ada teman ini, dia juga ada temannya di EDLE. Oh, aku tahu ini di grup. Benar, mungkin lihat di grup ya. Iya, lihat di grup ketinggalan bis. Benar, langsung dikontak lah temanku ini. Coba kontak temannya dia. Ikut siapa sih Mas itu? Waktu itu sih Mbak Yusra. Oh, udah riset juga ya? Udah sampai juga dari situ. Terima kasih ya Mbak Yusra. Penuh orang resign. Ya, pokoknya temanku nih dia kontak ini, kontak Mbak Yusra. Dia udah mobil ya? Ada. Kok bisa? Dia udah kerja di sini dan Udah. jalan-jalan ke Dalit? Atau? Dia jalan-jalan ke EDLE. Oh, Nah, mereka di sana, lalu aku chat. Lalu dia bilang, Udah "Ya, numpang ke kamu sini." tunggu di sana aja, tunggu di stasiun bis. bisnya itu. Nanti aku jemput ke sana. Pokoknya untung banget lah. Oh, Begitu sampai sini, waduh, Australia itu ternyata keren sih. keren. Gila pokoknya. Orang-orang Indonya juga lebih solid Iya. sih di sini. Kayaknya Benar, mungkin guys. karena Benar. pendatang, terus Benar. jadi cepet lebih akrab lah. Nah, pokoknya di mana-mana pun sih orang Indo di Australia itu kayak solid dan cepat akrab gitu loh. Sama-sama pendatang kali ya, Nah, merasakan. kalau merasa saya bertanggung jawab lah dengan Iya benar. teman-teman orang Indo juga kan. Iya benar. Besok berarti berangkat ke Adelaide ini. Besok Ya. banget nih. Ya, Ini hari Sabtu, Minggu berarti. Minggu tanggal berapa berarti? Tanggal 20-an lah, 29 berarti. ya. Pokoknya harus, Irinya aku. pokoknya cuan lah. Cuan. Gimana caranya supaya cari cuan paling banyak Iya. lah. Habis ini juga WHV kan buka lagi kan. Ya, Masih nggak tahu, tapi feelingku sih kayaknya bulan 2 kayaknya. tapi memang agak susah sih mungkin dapatin itu. Rebutan. Tapi kan kuota udah banyak sekarang. Ya. Naik berapa kemarin tuh? Pokoknya sekarang total 5.000. Ini aja kan masih pakai kuota 2022 yang Oh. ini. Sampai pertengahan tahun baru pindah ke 2023. Betul. Banyak lah kuotanya. Ya cuma harus sabar-sabar, webnya error. Nggak tahu nanti batch selanjutnya error apa nggak, semoga nggak error lah. Pokoknya ya banyak berdoa aja sih. Ya udah gitu aja kali ya. Oke. Dan ya ada anak Indo itu loh di sana itu loh. Dan see you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada tanya-tanya. Chat aja, DM aja IG ku Harvey Gwildy. Apa YouTube-nya bang? Nanti deh baru aku kasih tahu. Oh ya nanti gimana dong? Ya. Namanya Mogana TV. Mogana TV. Ya. Nanti belum tentu. Nanti dibuka orang nggak ada Australia Iya. di sini. Makanya aku membuat ini nanti vlog-vlog di sini lah. Oke deh. Dan see you.
Oke. Nah, Oke, apa tipsnya tadi buat ya, orang terus, ya, GBS? itu sih yang jelas harus sehat. Harus Minum sehat. air yang banyak, ya kan? Terus Minum air yang banyak. Iklan air putih nih. Terus. selalu sehat. Yang kedua ya, kalau memang ada sakit tertentu ya, sakit tertentu mah atau apa yang lain itu ya segera diobati. Yang ketiga juga jangan memaksakan diri. Pokoknya ya kalau memang fisik memang nggak bisa, ya jujur aja dari awal. Jangan ke Meat Factory. Benar. Jangan ke Meat Jangan Factory. Meat Factory apa ya? Karena di sini prinsip-prinsip perusahaan di sini hampir semuanya sih. Mereka bayar kita itu per jam. Betul. Apalagi casual kan? Dan Jadi bayarannya ya, tinggi. Benar, dan bayarannya tinggi. Jadi mau tidak mau mereka itu ya Expect kita kerjanya bagus juga kan. kerja itu benar-benar fight kerja. Jadi di sini itu sistemnya kita ngikutin mesin, bukan Betul. mesin yang ngikutin kita. Bener. Ya kan? Bener. Jadi jam kerja contohnya gini, Non-stop dah pokoknya. kita makan kalau di bagianku ya, itu kan 20 menit. 20 menit tak ya. Jadi menit 21 itu harus sudah di On time banget ya. On time banget Jadi di sini. nggak Disiplin ada telat-telat. Gak sama sekali. 1 Benar. detik pun udah harus siap dah. iya, dan balik kerja pun ya. Balik kerja pun itu on time juga. On time bener. Lebih dari 1 menit itu dihitung overtime itu. Benar. Jadi kayak ya di sini itu memang disiplin tinggi sih. Loh, kalau pulang kerja jam berapa sih emang? Sebenarnya kita sih apa ya, maksimalnya jam 5. Oh, maksimal jam 5. Jadi Sama berarti ya? biasanya selama ini ya 4.30 sudah balik. Kecuali kalau segernya. ya, benar. Kalau di bagianku begitu. Biasanya 4.30 sudah balik. Atau kalau misalnya ada overtime nih. Overtime 30 menit gitu. 30 menit. Jam 5 pulang. Nanti di notice sama supervisor. Jam 5 pulang tapi. Ya, pulang. Oh, kalau aku biasanya maksimal jam 5, tapi biasanya 4.50 udah. Iya, benar sih. Aku udah cuci-cuci itu udah. Bahkan kita pernah berapa kali itu pulang jam 4. Aduh, enaknya. Iya, enak banget sih. Kayak gitu. Gak enak tetap capek. Capek. Tapi ngerasain aduh cuan Benar setengah sih. jam nih. Benar. Tapi setiap kali terima gajian per minggu itu aduh. Segar benar. Aku Apa ya, aku kayak- masih bertahan ya karena Benar gajian. sih. Kayak aku kesini ya, jujur aja ke Australia itu akhirnya aku kayak merasa ada apa ya, ada hal-hal besar nanti ke depannya yang aku mau. Plannya berubah lah ya. Benar. Mungkin kalau di Indo dulu ya, kerja di Indo itu kan mungkin penghasilannya ya nggak seberapa lah. Susah juga kita buat apa estimasi ke depan itu buat Iya, apa. benar buat Ketika bertahan aku hidup ketika aja aku loh. di sini, gaji pertama aku sebulan itu aku sudah bisa petakan ini. 3 tahun misalnya di Australia itu aku nabung berapa. Iya benar. Ya, intinya segiti total uangnya. Benar. Nah, buat untuk apa uangnya itu sudah ada semua. Benar. Walaupun mungkin nggak dapat, maksudnya mungkin nggak exact angkanya, tapi mungkin ya dapat lah. Benar, Maksudnya benar. kita sama-sama bisa ngitung lah kira-kira Benar, segini dapat berapa. Benar. Kerja rata-rata segini dapat berapa. Jadi sudah bisa dihitung lah kalkulasi per 3 tahun itu berapa? Iya, dapat berapa, ya. bawa pulang ke Indo berapa Iya, gitu. benar, Emang benar. pulang ke Indo setelah 3 tahun? Kayaknya rencananya sih pengennya sih ya extend. Maksudnya ya kalau ada misalnya nanti sponsor itu nggak ada misalnya, aku ngambil apply apa ya, student visa. Student visa. Tapi untuk tinggal di sini enggak sih. Tinggal Oke. sini enggak lah ya. Intinya aku mau extend beberapa tahun lagi kayak terus Apply PR nggak tapi? PR ya lihat aja sih nanti. PR enak loh. Kesehatan ditanggung. Benar. Apa ditanggung? Tapi memang aku tertariknya itu sih. PR ya. PR juga karena PR kan kita nggak ada batasan juga ya. Nggak ada batasan. Jadi ya Kerja kerja bebas. di sini buka bisnis di Indonesia keren. Iya benar, keren, Benar. mantap. Jadi mungkin setelah 3 tahun gitu. Itu sih menurutku tipsnya itu jangan ngelihat di Meat Factory gajinya tinggi tapi nggak sehat mental, nggak sehat, Benar. bukan nggak sehat mental, nggak sehat fisik. Timnya oke. Ha. Iya, ya itulah kalian jadi terjerumus nanti ke Benar. sini. Jadi fisik bener-bener harus sehat sih, harus fit. Ya kalau capek ya capek banget sih memang. Ya lihat aja kita ini. Fisiknya sudah oke lah. Tapi banyak yang bilang kurusan loh, banyak yang bilang kurusan aku. Masa? Iya, Aku juga abal-abal kemarin begitu. Karena kan bayangkan ya. kaget sih Aku di kerjanya. Aku di Indo itu kan makannya nasi putih. Iya. Full berapa piring kan. Ah. Sampai sini hari pertama itu. Ya kan belum tahu juga di mana supermarket ya atau food lane-nya di sini. Foodland, Makan itu satu minggu itu. Jadi kayak apa ya, roti aja gitu. Kok nggak tahu Foodland sih bang? Iya, kayak- Kan bisa tanya aku bang. Enggak, maksudnya kan makan Bingung. nasi, ada nasi, cuman kan kayak coba juga sih.
suruh makan roti dulu kayak gitu. Oh. Tapi memang nggak bisa sih. Gak bisa, harus makan nasi. Harus nasi. Oh, ini satu pertanyaan lagi. Pertama sampai Adelaide kaget nggak lihat harga makanan? Oke. Hari pertama aku di Adelaide ya. Sebetulnya jujur deh, kalau aku pribadi itu ini kali pertama aku keluar negeri sendirian, beneran. Kayak apa ya, takut. Awal-awalnya sih keluarga pun juga kayak Takut-takut lah, Takut sama lah juga. keluarga aku juga takut. apa ya, ke negara maju sekelas Australia terus datang sendiri itu kayak ada rasa takut juga. Begitupun juga aku. Aku kesini dari Bali, dari Labuan Bajo lah. Terus terbang ke Bali, di Bali ke Adelaide. Sekitar 5 jam lah. Ada rasa nggak percaya diri, beneran. Oh, grogi lah, Rasa grogi. percaya- Hidup apa ya, baru ini kayak soalnya. Ada dua sih, nggak percaya diri terus juga ada kebanggaan. Oh ternyata aku bisa kesini. Sampai Gitu, gua ya. ini bentar lagi Kayak- berapa jam lagi kayak nyampe aku- nih. Aduh, kayak keren ini. Sampai di Adelaide kan. Aku kan sebenarnya bingung waktu itu. Kayak aku pertama kali kesini, terus dari Adelaide ke Border Town itu juga berapa lama? Itu kan jauh juga. Iya, nih. bingung naik Iya. bis. Nah, ribet bawa barang. aku dikasih tahu sama temanku ini. Dia kasih tahu pokoknya nama busnya ini. Kamu nanti ke stasiun bus ini Ya. namanya. Ya, aku ngikutin aja. Nah, yang lucunya lagi sih, tiba di bandara itu aku nanya banyak orang itu ya. Cuman kan ya actionnya mereka di sini kan agak cepat kan. Iya. Aku kadang nggak paham gitu. Susah banget ngobrol Beneran. sama orang sini. Aku keluar dari bandara Adelaide terus nyari ada bis lah dari dari bandaranya ke kota. Aku tanya ke dia ke drivernya itu, kalau stasiun ini di mana? Tapi untungnya dia bilang ke saya, kamu ikut aku aja, kamu masuk di sini nggak usah bayar. Sama Iya, sama siapa? supirnya nih. Uber, Bukan Ubernya, apa sih namanya? Mungkin public taksi, Bukan. bis. Ya. Oh. Dari bandara ke ininya, stasiun itu. Ke Oh, situ. nggak usah bayar. Nggak usah bayar, dia bilang. Hoki banget. Iya. Mungkin dia tahu aku itu kan Pendatang, pendatang iya. juga. Tapi bajanya itu wajah kayak orang ini sih. Oh sih, Bukan. orang mana? Orang kita, maksudnya dari sana. Mungkin dari Indo. Cina kayaknya. Cina atau mungkin Oh, Taiwan. dari kita kan Indo. Iya, enggak maksudnya. Gitu. Dia bilang ke aku. Dia tahu aku mungkin karena baru kan. Heeh. Dia bilang, Oh baiklah dia. kamu masuk aja. Nanti aku kasih tahu. Kamu akan turun di mana, aku kasih tahu. Gitu aku naik. Terus sampai di stasiun itu, dia bilang ke aku, kamu turun di sini, kamu lurus, terus belok kiri. Itu dah stasiunnya. Oh, Terus sampai di sana, sampai di tempatnya itu aku nanya ke resepsionisnya itu. Jam berapa ke ininya, ke Border Town-nya, Inandus. Oh, kamu telat. ini bisa apa sih? Namanya State Liner. State Liner. Ini berapa tuh harganya ke sampai sini? Enggak, ini makanya aku nggak jadi, nah itu jadinya. Heeh. Aku telat 30 menit kan. Oke. Untungnya aku belum booking jauh hari. Terus. Aku tanya ke resepsionisnya, oh sorry, 30 menit yang lalu bis yang sudah berangkat, kamu telat. Waduh, bingung dah aku. Terus. Yang pertama bingungku ya, pasti booking hotel. Ini kan schedule-nya dari Senin, Rabu, Sabtu, 3 hari doang. Apa? 3 3 kali doang, seminggu. Ya, Berarti harus makanya- nginep 2 hari Benar. kalau nginep. Artinya kalau tinggal di Adelaide ya uang berapa juta itu? Kan makan Betul. juga kan. Untungnya nih ada teman ini, dia juga ada temannya di Adelaide. Oh, aku tahu ini di grup. Benar, mungkin lihat di grup ya. Iya, lihat di grup ketinggalan Benar, bis. langsung dikontak lah temanku nih, sama kontak temannya dia. Ikut siapa sih pas itu? Waktu itu sih Mbak Yusra, Oh, udah resign juga ya? udah resign juga dari Jibes. Terima kasih ya Mbak Yusra. Penuh orang resign. Ya, pokoknya temanku nih dia kontak ini, kontak Mbak Yusra. Dia udah mobil ya? Ada. Kok bisa? Dia udah kerja di sini lagi Udah. jalan-jalan ke Adelaide atau Dia jalan-jalan ke Adelaide. oh, Nah, mereka di sana, lalu aku chat. Lalu dia Ikut bilang, dah ya, numpang ke kamu sini." tunggu di sana aja, tunggu di stasiun bis. bisnya itu. Nanti aku jemput ke sana. Pokoknya untung banget lah. Oh. Kayak gitu sampai di sini, waduh. Australia itu ternyata keren sih. Keren. Gila pokoknya. Orang-orang Indonya juga lebih solid Iya. sih di sini. Kayaknya Benar, mungkin guys. karena Benar. pendatang Benar, terus. benar. Jadi cepet lebih akrab lah. Benar. Pokoknya di mana-mana pun sih orang Indo di Australia itu kayak solid dan cepat akrab gitu loh. Sama-sama pendatang kali Benar, ya. benar. Merasakan. Saling bertanggung jawab lah dengan Iya, benar. teman-teman dari Indo juga kan.
Iya bener. Besok berarti berangkat ke Adelaide ini. Besok Ya. banget nih. Ya. Ini hari Sabtu, Minggu berarti. Minggu tanggal berapa berarti? Tanggal 20-an lah, 29 berarti. Ya, pokoknya harus Irinya aku. pokoknya cuan lah. Cuan. Gimana caranya supaya cari cuan paling banyak lah. Habis ini juga WHV kan buka lagi kan. Ya. Masih nggak tahu tapi feelingku sih kayaknya bulan 2 kayaknya. Tapi memang agak susah sih mungkin dapatin itu. Rebutan. Tapi kan kuota udah banyak sekarang. Ya. Naik berapa kemarin tuh? Pokoknya sekarang total 5.000. Ini aja kan masih pakai kuota 2022 yang ini. Sampai pertengahan tahun baru pindah ke 2023. Betul. Banyak lah kuotanya. Ya cuma harus sabar-sabar webnya error. Nggak tahu nanti batch selanjutnya error apa nggak. Semoga nggak error lah. Pokoknya ya banyak-banyak berdoa aja sih. Ya udah gitu aja kali ya. Ya. Oke. Dan ya ada anak-anak Indo itu loh di sana itu loh. Dan see you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada tanya-tanya. Chat aja DM aja IG ku Harvey Guildy. Apa YouTube-nya bang? Nanti deh baru aku kasih tahu. Oh ya nanti gimana dong? Ya. Namanya Mogana TV. Mogana TV. Ya. Nanti belum tentu. Nanti dibuka orang nggak ada Australia Iya. sih. Makanya aku membuat ini nanti vlog di sini lah. Oke deh. Dan see you. See you guys. Ya. YouTube. Itu dia ini. Ha.